Ini yang pertama datang dari galangan kapal nasional PT PAL Indonesia yang baru-baru ini masuk ke negara Vietnam dan memamerkan produk alutsista kapal perang unggulannya nih bos. Lantas pertanyaannya dalam rangka apakah tiba-tiba PT PAL menyambangi negara Vietnam dan kapal-kapal perang apakah yang dipamerkan oleh PT PAL Indonesia di negara Nguyen Nguyen Vietnam? Setelah ini kita bahas. PT PAL Indonesia ini pun bukannya asal pamer bos, tetapi pameran kapal perang PT PAL ini pun dilakukan sebagai ajang partisipasi PT PAL Indonesia dalam acara bergengsi yaitu Vietnam International Defense Exhibition atau Vietnam Defense 2022 yang berlangsung mulai dari tanggal 8 hingga 10 Desember 2022 di kota Hanoi, negara Vietnam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abasu dari Abasu Channel. Kali ini saya akan membahas tentang Holding Divine ID memamerkan produk inovasinya pada gelaran Vietnam International Defense Expo 2022. Divine ID menjadi bagian delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan RI. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Vietnam ini digelar di Bandara Gia Lam, Hanoi, Vietnam, 8-10 Desember 2022. Divine ID terdiri dari PT Land Industri, PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia. Dalam pameran ini, PT Dahana mengutus senior manajer pendukung divisi Tuari dan produksi Fitri Susanti bersama Vidya Paradila Omegawati, Superintendent Operasional Produksi Detonator. Tujuan Divine ID mengikuti pameran ini adalah untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produk inovasi terbaru dari Divine ID kepada perwakilan Kementerian Pertahanan dari berbagai negara yang mengikuti kegiatan ini, ujar Fitri dalam keterangan resminya. Berbagai produk pertahanan telah berhasil diproduksi oleh Divine ID. Sebut saja Land Industri yang telah berhasil membuat radar intercom, tactical bike hingga combat management system. PT Dirgantara Indonesia yang memiliki pesawat N219, amfibi dan beragam jenis pesawat lainnya yang diproduksi di Bandung antara lain CN235, 220, NC212I, UAF Mile, Elang Hitam, serta produk kolaborasi helikopter dan pesawat tempur KFX dan IFX. PT DI juga berhasil membuat pesawat N219 dan CN235 FTB. Sementara itu, Matra Laut yang diwakili PT PAL Indonesia telah berhasil membangun berbagai jenis kapal perang, mulai dari LPD 163M, KCR generasi baru, kapal rumah sakit, kapal kawal, rudal, fregat, hingga kapal selam tanpa awak otonom. Dari Matra Darat, PT Pindad memiliki produk senjata dan munisi mulai dari SS-2, F5, A1, SS Amphibious hingga simulator senjata Pasupati. PT Pindad juga menciptakan berbagai kendaraan tempur yaitu medium tank Harimau, badak 6x6 hingga kendaraan taktis Mau. Dan terakhir PT Dahana hadir dengan beragam produk energetikal, material hingga roket dan kendaraan peluncurnya, bom pesawat tempur, senjata lawan tank, manfaat hingga drone pintar bernama Rajata. Semoga dengan keikutsertaan Divine ID dalam kegiatan Vietnam International Defense Expo 2022, Divine ID dapat dikenal dan dipercaya untuk dapat mensuplai kebutuhan Alpal Hamkam dari negara-negara lain. Selain itu, melalui kegiatan ini, Divine ID juga turut menjajaki kerjasama atau mencari partner strategis untuk pengembangan produk Divine ID. Bagaimana selanjutnya? Mari kita saksikan video berikut ini. Check it out. Tiga berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari galangan kapal nasional PT PAL Indonesia yang baru-baru ini masuk ke negara Vietnam dan memamerkan produk alutsista kapal perang unggulannya nih bos. Lantas pertanyaannya dalam rangka apakah tiba-tiba PT PAL menyambangi negara Vietnam dan kapal-kapal perang apakah yang dipamerkan oleh PT PAL Indonesia di negara Nguyen Nguyen Vietnam? Setelah ini kita bahas.
Kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, ini juga datang dari 3 negara maju yaitu Jepang, Inggris, dan Italia yang kini sepakat bersatu untuk mengembangkan jet tempur baru generasi ke-6 yang pastinya bakal menggilas kekuatan jet tempur F-35 milik Amerika. Lantas jet tempur seperti apakah itu? Perusahaan teknologi mana sajakah yang dikerahkan untuk menggarap jet tempur generasi ke-6 itu? Setelah ini kita bahas. Dan terakhir, berita ketiga yang cukup mantap datang lagi dari 2 kapal perang baru untuk Indonesia. Tak main-main bos. Setelah kemarin baru saja memulai pembangunan 4 kapal perang di Batam, TNI Angkatan Laut pun kini lanjut lagi membangun 2 kapal perang di Banten. Nah, lantas kapal perang jenis apalagikah itu dan perusahaan mana yang membuatnya? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, berita pertama datang dari PT PAL Indonesia yang baru-baru ini masuk Vietnam dan memamerkan produk-produk alutsista canggihnya. PT PAL Indonesia ini pun bukannya asal pamer bos, tetapi pameran kapal perang PT PAL ini pun dilakukan sebagai ajang partisipasi PT PAL Indonesia dalam acara bergengsi yaitu Vietnam International Defense Exhibition atau Vietnam Defense 2022 yang berlangsung mulai dari tanggal 8 hingga 10 Desember 2022 di kota Hanoi, negara Vietnam bos. Nah, dalam ajang bergengsi ini tak cuma dari Indonesia, namun banyak negara-negara asing yang juga turut masuk dan memamerkan produk militernya di negara Vietnam, seperti Amerika dan Rusia yang pastinya tidak mungkin ketinggalan. Bahkan Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia, yaitu Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman pun juga datang ke Vietnam Defense ini atas undangan langsung dari Kasat Vietnam. Nah, di Vietnam PT PAL Indonesia pun memamerkan sederet produk-produk unggulannya bos. Mulai dari kapal rumah sakit, kapal selam, hingga kapal cepat rudal pun dipamerkan di pameran Vietnam International Defense Exhibition 2022. Di mana melalui kegiatan ini, PT PAL Indonesia bersama dengan Defense ID pun juga dapat melakukan corporate and product branding di negara Vietnam. Sehingga kedepannya diharapkan dapat terjalin kerjasama strategis di bidang pertahanan, khususnya matra laut, antara Indonesia dengan negara tetangga Nguyen Vietnam. Mantap, mantap jos! Oke, berita kedua yang tak kalah mantap. Kali ini datang dari 3 negara maju yang bersatu membuat jet tempur baru generasi ke-6 bos. Bukan kaleng-kaleng. Di mana 3 negara ini yaitu adalah Jepang, Inggris, dan Italia. Mantap, mantap jos. Akhirnya Amerika si tukang embargo pun kagak diajak bos. Admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Pada Jumat 9 Desember 2022 kemarin, Inggris, Jepang, dan Italia pun secara resmi telah mengumumkan bakal bekerja sama untuk membuat jet tempur generasi ke-6. Di mana jet tempur generasi ke-6 ini pun dirancang untuk menyaingi pesawat tempur tercanggih yang sekarang digunakan oleh negara-negara seperti China dengan Chengdu J-20-nya, Rusia dengan Su-57-nya, dan Amerika Serikat dengan F-35-nya. Persaingan yang cukup sengit nih bos. Nah, jet tempur generasi ke-6 ini pun nantinya akan memamerkan teknologi dari ketiga negara yang ditingkatkan dengan jaringan kemampuan seperti pesawat tanpa awak, sensor canggih, senjata mutakhir, dan sistem data inovatif. Caranya yaitu dengan menggabungkan proyek Future Combat Air System atau program jet tempur Tempest yang dipimpin oleh Inggris dengan program FX Jepang dalam kerangka Global Combat. Artinya 2 program jet tempur dari 2 negara maju ini pun akan digabungkan bos. Dan 3 perusahaan teknologi yang akan memimpin pengembangan desain jet tempur generasi 6 ini yaitu mulai dari perusahaan teknologi pertahanan by System PLC Inggris, Mitsubishi Heavy Industries Jepang, dan Leonardo Italia. Dan selain itu, perusahaan-perusahaan canggih lain pun dikabarkan juga akan ikut bos. Seperti perusahaan pembuat rudal Eropa yaitu MBDA dan produsen avionik yaitu Mitsubishi Electric Corporation.
Kemudian perusahaan Rolls-Royce PLC, IHI Corporation, dan Avio Aero disebut juga akan mengerjakan bagian mesin jet tempur generasi 6 ini bos. Mantap, mantap jos. Kemudian berita ketiga yang cukup mantap datang dari 2 kapal perang untuk TNI Angkatan Laut bos. Setelah kemarin beritanya TNI Angkatan Laut melakukan first steel cutting 4 kapal perang baru di galangan kapal lokal yaitu PT Citra Shipyard Batam Kepulauan Riau, kini lagi-lagi kapal perang baru pun mulai dibangun bos. Admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, TNI Angkatan Laut pun kembali membangun 2 unit kapal patroli cepat 60 meter multi-year setahun anggaran 2022-2024 yang diperkuat dengan alat utama sistem senjata. First steel cutting dan keylaying pun juga telah dilakukan di PT Caputra Mitra Sejati, Pulau Ampel, Kabupaten Serang, Banten pada Jumat 9 Desember 2022 kemarin bos. Mantap, mantap jos. Kini pembangunan kapal-kapal perang pun terus digenjot. Kapal perang patroli cepat 60 meter ini pun memiliki spesifikasi panjang 61,2 meter, lebar 8,5 meter, dan tinggi 4,95 meter. Dengan kecepatan penuh 24 knot, jelajah 17 knot, serta ekonomis 15 knot. Kapal perang ini pun mampu mengangkut 50 personel dan 5 cadangan dengan dilengkapi dengan meriam 40 mm dan firing control system, serta senapan mesin berat berkaliber 12,7 mm. Dan tak main-main bos, 2 kapal perang ini pun dibangun dengan anggaran yang bukan kaleng-kaleng, yaitu mencapai 600 miliar rupiah. Dan targetnya akan rampung selama 26 bulan atau sekitar 2 tahun lebih 2 bulan. Artinya rampung pada awal tahun 2025 nanti. Kita beruntung memiliki galangan kapal yang cukup banyak bos. Karena semakin banyak galangan kapal Indonesia, semakin cepatlah Indonesia bisa menambah kekuatan armada angkatan lautnya tanpa harus menunggu-nunggu lagi dari pihak asing. Karena dengan luas wilayah yang sangat besar, dengan lautan yang lebih besar daripada daratannya, sudah sepatutnya Indonesia pun memiliki armada kapal-kapal perang, baik itu besar maupun kecil, untuk menjaga kedaulatan dan keamanan NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang kita saksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng pada channel Indo Magazine. Karena video saya bersumber dari channel Indo Magazine beserta narasinya. Dan terima kasih untuk supportnya pada Abasu Channel. See you.